Ya, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Di sini diperlihatkan ada dua gambar, yaitu gambar A dengan B, di mana di situ diperlihatkan ada vektor medan listrik yang arahnya ke bawah dan ke atas, dan vektor medan magnet yang arahnya singular, sirkular atau berputar. Di situ ditanyakan pada dua situasi di atas, apakah medan listrik itu bertambah atau berkurang? Nah, yang perlu dilihat adalah kita lihat ketika ada medan listrik ke bawah ya, lalu terjadi medan magnetik induksi, artinya kita belajar terkait dengan hukum Ampere-Maxwell. Mana bunyi hukumnya adalah di sini kita semua sudah mengenal ya hukum Ampere. Ini akan sama dengan mu 0 B integral tertutup B dikali ds, itu mu 0 dikali I enclose ditambahkan dengan mu 0 kali epsilon 0 d flux dt. Dengan seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah, ini menunjukkan hukum Ampere di mana I enclose adalah kawat arus atau sumber arus yang dikelilingi oleh medan magnet sirkular, dan di sini adalah jika ada perubahan medan listrik yang menembus loop, menembus suatu daerah, maka di sekeliling daerah yang mengalami perubahan flux medan listrik akan menghasilkan medan magnet singular. Dalam soal di sini tidak ada kawat barus, jadi kita tidak membahas hukum ampernya. Jadi ini adalah konsep hukum ampere ditambah dengan hukum Maxwell. Jadi di sini dia berkaitan dengan perubahan E. Sama seperti pada saat kita membahas induksi medan magnetik. Kalau misalnya masih diingat, induksi medan magnetik terjadi jika ada perubahan medan magnetik akan muncul arus ya. Sebenarnya bukan arus yang muncul langsung, tapi gegel induksi. Tapi jika di dalam kawat itu ada hambatan, maka gegel induksi akan setara dengan arus. Jadi kita bisa samakan, kita bisa setarakan pengaruhnya. Jadi juga sama, jika terjadi perubahan flux medan listrik terhadap waktu, maka muncul medan induksi yang sirkular. Atau kalau kita balik di persamaan seperti ini, jika terjadi medan magnetik sirkular, maka muncul perubahan flux medan magnet ke arah sesuai dengan medan magnetik sirkular tersebut. Nah, di sini kita akan membahas satu ya, membahas satu saja yang bagian A. Ya, di sini ada E ke arah bawah, tapi ada medan magnet sirkular di sini ke arah kanan ya. Di sini bukan ke arah kanan, maaf, ini dia berarti berlawanan arah jarum jam. Karena dia medan magnet sirkularnya berlawanan arah jarum jam, maka medan magnet sirkular ini dibentuk oleh perubahan flux yang bersesuaian. Kalau kita pakai aturan tangan kanan, mungkin bisa dicoba tangan kanannya. Jika 4 arah itu kita putarkan ke arah medan magnet yang ada, maka sebenarnya medan listrik yang terjadi adalah arahnya ke atas. Artinya dia seharusnya ada medan listrik induksi yang menyebabkan B induksi ke atas. Ya, saya ulangi. Karena dari hukum Ampere-Maxwell di sini, perubahan flux itu menyebabkan adanya medan magnetik sirkular. Jadi ketika ada terjadi medan magnet induksi yang sirkular ke arahnya berlawanan arah jarum jam dengan aturan tangan kanan, seharusnya medan magnet sirkular ini terjadi karena ada medan listrik yang berubah terhadap waktu dan arahnya ke atas. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bahwa arah ke atas di sini jelas akan berlawanan arah dengan arah E yang sebenarnya, sehingga arah E aksen itu besarnya itu akan selalu lebih kecil dibanding besar E. Maka dari itu kesimpulannya dia berkurang. Nah, begitu pula untuk yang B. Ya, begitu pula untuk yang B. Yang B di situ kita punya medan listrik yang arahnya ke atas ya. Dan kita punya medan magnetik sirkular atau berputar yang arahnya arahnya setara dengan arah jarum jam ya. Arahnya setara jarum jam dengan aturan kanan.
Artinya kalau kita pakai aturan kanan, maka medan listrik induksi yang menyebabkan B induksi ini arahnya ke bawah. Nah, dengan cara yang sama dengan yang di atas, kita bisa simpulkan aksen itu akan lebih kecil dengan E, sehingga dia berkurang. Oke, maka jawaban di nomor 1 dia berkurang.